Jadi tetaplah mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. Itu yang paling afdal. Jadi angkat tangan tetap Allahumma hdina fiman hadait. Selesai, tidak perlu kemudian mengusap wajah. Ini yang paling sahih dari 3 pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengulang sedikit tentang babul qunuti fi subhi. Bab membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Tidak semua masjid di Pekanbaru ini sholat subuhnya berkunut, tapi satu di antara masjid yang sholat subuhnya berkunut adalah Masjid Al-Furqan. Kata Imam Nawawi, i'lam anna al-qunuta fi sholati subhi sunnah, bahwa membaca doa kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah. Hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bercerita Sayyidina Anas, orang yang 10 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnatu fi subhi hatta faraqa dunya. Bahwa baginda Rasulullah selalu melaksanakan kunut di dalam sholat subuh sampai beliau meninggal. Ini Sayyidina Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di dalam sholat subuh. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Hakim, dan hadisnya adalah hadis sahih. Inilah yang kemudian bahwa kunut itu bagian dari sunnah yang ada di dalam sholat. Maka kata Imam Nawawi bahwa kunut itu masruhun indana fi subhi, disyariatkan menurut kami maknanya di dalam mazhab Syafi'i di dalam sholat subuh, wa huwa sunnatun muakkadah. Dan doa kunut itu adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah di dalam sholat. Lalu kemudian lakin yasjudu lisyahwi sawa'un tarakahu amdan aw sahwan. Kalau seandainya orang meninggalkan kunut di dalam sholat subuh disengaja atau kemudian lupa, maka digantilah dengan sujud sahwi, karena kunut satu di antara sunnah muakkadah di dalam sholat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan redaksi doa kunut itu ada beberapa. Di antaranya seperti yang sering kita baca terkait dengan doa kunut yang kita baca dalam dokumentasi Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi. Ini banyak sekali. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, kata Hasan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajarkan kepadaku kalimatin aquluhunna fil witri, beberapa kalimat yang kemudian aku baca di dalam kunut saat salat witir. Di antaranya Allahumma hdini fi man hadait, seperti yang dibaca oleh Bapak Imam, sampai kemudian wa innahu la yazillu mawalait tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu kata Hasan bin Ali terkait dengan kunut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana letaknya salawat? Wa yustahabbu ayyakuna aqiba hadzal du'a Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Maka setelah membaca doa tadi juga disunahkan untuk menambah dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi imam, lafaz yang tadi untuk sendiri disunahkan untuk kemudian menggantinya dengan lafaz yang digunakan untuk orang banyak, supaya makmumnya memberikan amin. Kalau teksnya tadi kan Allahumma hdini fi man hadait, berarti kalau imam dirubah menjadi Allahumma hdina fi man hadait. Maka imam yang doanya diaminkan oleh makmum dan dia membacanya tunggal untuknya, maka hukumnya makruh. Jadi doa yang diaminkan makmum tapi dibaca tunggal, itu hukumnya makruh. Maka kalau kemudian diaminkan makmum, jangan dibaca untuk tunggal dirinya sendiri, tapi dibaca dalam bentuk kata jamak. Jadi kalau Allahumma hdini itu kan untuk sendiri. Kalau sudah dirubah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, itu berubah menjadi jamak. Kalau kemudian dia ucapkan untuk sendiri diaminkan oleh makmum, sholatnya tetap sah, tapi makruh hukumnya bagi imam.
Lalu kemudian Bapak Ibu, ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadain. Kata Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i berbeda tentang hukum mengangkat tangan fi du'ail qunut wa mashul wajhi bihima. Dan begitu juga selesai membaca doa qunut diusapkanlah kedua tangannya kepada wajah. Ini ada beberapa pendapat. As-sahih yang paling sahih dari tiga pendapat itu yustahabbu raf'uhuma wa la yamsahul wajha. Jadi tetaplah mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. Itu yang paling afdal. Jadi angkat tangan tetap Allahumma hdina fi man hadain. Selesai, tidak perlu kemudian mengusap wajah. Ini yang paling sahih dari tiga pendapat. Tapi ada juga pendapat yang kedua, yarfa'u wa yumassihu, mengangkat kedua tangan dan selesai membaca qunut diusapkan ke wajah. Maka Bapak Ibu kalau nengok orang doa qunut selesai itu diusapkan ke wajah, berarti pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang pertama itu adalah cukup mengangkat kedua tangan tanpa mengusapkan ke wajah. Bapak Ibu pakai yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kemudian la yamsahu wa la yarfa'a, yang ketiga tak mengangkat tangan juga tidak mengusapkan ke wajah, tapi tetap membaca qunut. Ini yang repot, tak mengangkat tangan, tak mengusapkan ke wajah, mengheningkan cipta. Ini tak tahu saya. Ini yang mana? Karena ketiga yang ada ini cuma tiga di dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang ada mengangkat tangan tanpa mengusap ke wajah, kalau dia makmum akan mengaminkan imam. Kalau kemudian yang kedua dia angkat tangan, usapkan ke wajah. Yang ketiga tetap amin, tapi tidak mengangkat tangan, tidak mengusapkan ke wajah, dia tetap amin. Tapi kalau kemudian tidak mengangkat tangan, tidak mengusapkan ke wajah, tidak mengucapkan amin, ini berarti secara mazhab di dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Ini terkait dengan qunut. Wa amma jahru bil qunuti wal israr bihi faqala ashabuna. Adapun qunut dibaca jahar atau dibaca israr, maka ketika orang sholat munfaridan as-sarrabih, kalau sholatnya sendiri maka qunutnya tak usah dibaca jahar. Kalau sholatnya sendiri, jadi Bapak Ibu barangkali karena satu hal, barangkali sakit, tak bisa berjamaah ke masjid, lalu kemudian sholat subuh di rumah, baca doa qunut. Dan ketika kita sendiri, bacanya sir, tak perlu dikuatkan. Kalau kemudian berjamaah, maka imam perlu membacanya dengan jahar. Ini terkait dengan bacaan ketika kita sedang melaksanakan sholat subuh. Ini qunut sholat subuh. Adapun qunut di selain sholat subuh itu biasanya terkait dengan ketika ada doa-doa yang penting karena kondisi sehingga disebut dengan qunut nazilah. Contohnya dulu waktu musim corona, itu karena si qunut aja Pak Imam ini. Apakah boleh qunut seperti itu? Qunut seperti itu boleh, karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memang qunut khusus subuh yang tak pernah beliau tinggalkan. Adapun untuk mendoakan karena ada satu bencana, satu musibah, itu disebut dengan qunut nazilah.